Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian di malam ini, marilah kita gemahkan kalimat thayyibah agar selalu terrealisasi aplikasi kita di dalam memahasucikan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian kali ini ada sahabat yang bertanya begini. Wahai Mas Bro, bila semua hidup ini Allah, sedikit-sedikit uripe Allah, sedikit-sedikit uripe Allah. Bila ada manusia yang sakit atau orang yang dilanda sakit, apakah uripe Allah sakit? Apa yang sakit itu uripe Allah juga? Pertanyaannya demikian. Apa Allah bisa sakit? Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua itu pun juga tergantung di hati manusianya. Bila yang nyata, yang jelas, yang nampak, yang hidup, yang berkuasa di dalam hatinya masih manusianya, maka ya pasti yang sakit manusianya. Namun bila di dalam hatinya sudah tak ada diri manusianya, maka apakah yang sakit itu Allah? Ayo, bagaimana jawabannya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika manusia masih berkuasa diri manusianya di hatinya sebagai sang Khalik, manusia berkuasa di dalam dirinya sebagai pencipta. Manusia berkuasa di dalam dirinya sebagai sang hidup dan yang memiliki badan-badannya ini, maka sakit dan sehatnya pun tetap diakui oleh sakit dan sehatnya manusianya. Namun bagi manusia yang sudah mengenal Tuhannya, apakah
bila hidup ini hanya hidupnya Allah, bila urip ini hanya uripe Allah, apakah Allah terkena sakit? Mari kita simak jawabannya agar kita tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya, seluruh makhluknya, seluruh manusia. Nah, bila hidup ini hanya Allah, maka di dalam kehidupan ini ada berbagai macam yang berpasang-pasangan. Ada sakit, ada sehat, ada kaya, ada miskin, ada sabar, ada marah, ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah, ada laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam, ada halal, ada haram, ada malaikat, ada iblis, ada hitam, ada putih. Seluruhnya yang berpasang-pasangan itulah kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Bila Allah suka yang sembuh, bila Allah suka yang kanan, bila Allah suka kebaikan, bila Allah suka ketaatan saja, maka tentunya kita manusia ini yang tidak ada di muka bumi ini. Tentunya manusia takkan pernah tercipta bila Allah hanya suka yang baik-baik saja. Bila Allah hanya suka yang berbuat bagus-bagus saja. Bila Allah hanya suka kepada yang plus-plus saja. Tentunya hanya malaikat saja yang akan diproduksi oleh Allah. Karena malaikat itu semuanya baik, semuanya beriman, semuanya taat. Maka dari itu bila Allah hanya suka yang baik-baik saja, maka kita manusia takkan pernah tercipta. Karena seluruh manusia itu sifatnya ya zalim, jelek. Sama halnya dengan iblis dan setan. Ketika di dalam dada manusianya masih menjadi Tuhan atas hidup dan badan ini. Maka dari itu Allah ciptakan pula setan. Allah ciptakan pula manusia. Karena iblis dan setan, karena setan dan malaikat itu diciptakan hanya untuk diperuntukkan bagi manusia. Jadi gunanya diciptakan malaikat dan iblis itu ya karena manusia. Jika tanpa karena manusia sebagai khalifah Allah, maka malaikat dan iblis pun takkan pernah tercipta. Maknanya laku baik dan buruk, laku taat dan maksiat, laku sembuh dan sakit, laku sakit dan sembuh, laku senang dan duka, semuanya takkan pernah ada bila manusianya tidak ada. Maka dari itu semua yang ditampilkan, semua keadaan-keadaan yang disajikan oleh Allah kepada kita pasti ada berpasang-pasangan. Ada baik, ada buruk, ada taat, ada maksiat dan lain sebagainya. Ada sakit, ada sembuh. Lalu ketika kita sakit, apakah Allah yang sakit?
Sama halnya kita melihat pewayangan. Di dalam pewayangan itu Allah yang menceritakan, Allah yang memerankan, Allah yang menggelar, sang dalang yang menggelar seluruh wayang-wayangnya. Di dalam cerita pewayangan itu ada yang sakit, ada yang sehat. Ketika sang dalang memerankan wayang itu sebagai wayang yang pura-pura sakit, apakah sang dalangnya juga sakit? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Contoh lagi ketika ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Kehidupan ikan itu tergantung dengan yang menghidupi ikan. Apa yang menghidupi ikan itu? Yakni air. Jadi berbagai macam ikan-ikan di air lautan, bermacam-macam jenisnya. Bila ada satu ikan saja yang sakit, bila hidup yang menghidupi ikan itu ikut sakit, maka sakitlah seluruh ikan yang ada di lautan. Ilustrasinya demikian. Maka sebenarnya yang sakit itu hanya jasad-jasadnya. Yang sakit itu hanya casing-casingnya. Jadi ketika ikan itu sakit, maka banyak ikan yang lainnya yang sehat. Jadi bukan airnya yang sakit, ya ikannya yang sakit. Maknanya bukan uripe Allah yang sakit, ya jasad-jasad manusia ciptaan Allah inilah yang diberi ujian penyakit. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh ilustrasi lagi secara logisnya. Hidup yang menghidupi peralatan listrik, yakni arus listrik. Di dalamnya ada min, ada plus. Itulah kesempurnaan. Bila yang ada hanya plus saja, atau bila yang ada hanya min saja, maka tak akan ada kehidupan. Maka tak akan pernah ada nyala lampu. Dengan power arus listrik yang mengandung min dan plus itu, maka terciptalah berbagai miliaran peralatan-peralatan yang menggantungkan kehidupannya dengan arus listrik. Ada HP butuh arus listrik, ada TV butuh arus listrik, ada radio, tape, mobil, motor, kereta, pesawat, lampu, dan semua mainan-mainan anak-anak semuanya butuh arus listrik. Ilustrasinya demikian. Di dalam rumah kita ada televisi, ada kulkas atau lemari es, ada mesin cuci, ada setrika, ada magicom, ada blender, dan lain sebagainya, ada HP-HP. Ketika salah satu dari peralatan listrik itu, contohnya lemari esnya rusak. Lemari esnya ngadat. Apa yang ngadat, apa yang rusak, yang sakit itu arus listriknya. Bila arus listriknya ikut sakit, maka sakitlah semua peralatan listrik yang ada di dalam rumah kita. Ya, tidak berlaku semua. Bila powernya mati, bila powernya ikut sakit, ya sakit semua. Buktinya ada mesin cuci yang masih sehat, ada televisi yang masih hidup, ada blender yang masih berfungsi,
ada magicom yang masih bisa dipakai. Berarti yang sakit itu kan bukan powernya. Jadi uripe Allah itu tak kena penyakit, suci dari sakit. Jadi yang sakit itu adalah casing-casingnya. Jadi bukan uripe Allah sakit, tapi ciptaan-ciptaannya inilah yang rusak. Karena memang sifat ciptaan ini ya rusak. Hanya powernya lah, hanya Allah lah, hanya sang dalang lah yang tidak kena aturan-aturan kerusakan. Karena sebagai penciptanya. Karena arus listrik sehingga terciptalah banyak peralatan arus listrik. Inilah bukti bahwa sesungguhnya bila badan ini sakit bukan uripe Allah yang sakit. Maka yang sakit ya casing-casingnya yang harus diobati. Seperti sakitnya Nabi Ayub. Karena semua tergantung kepada iman-iman yang ada di dada ini. Bila tak ada iman, maka di dalam hati kita pasti marah, pasti menggerutu, pasti sedih, pasti kita marah kepada Allah dan meminta-minta kesehatan. Akan tetapi bila kita misalkan dengan Nabi Ayub diberi penyakit yang begitu dahsyatnya. Akan tetapi berhubung Nabi, berhubung Rasulullah, berhubung Khalifatullah, berhubung Aulia Allah, berhubung utusan Allah, maka hatinya ya tenang-tenang saja. Hatinya menerima dengan kodok dan kodarnya Allah. Karena status kenabian itu, status Rasul itu ya harus iman kepada rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Semuanya ahad sudah teraplikasi bagi orang-orang yang sudah tak jadi Tuhan lagi di hatinya. Bagi manusia yang sudah tak menjadi Rasul dan utusan iblis dan setannya. Bagi manusia yang mau memberontak dari perbudakan hawa nafsunya, maka hatinya selalu damai bahagia di sisi Tuhannya. Meskipun keadaan badannya sakit. Jadi sehat dan sakit itulah kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Allah suka yang berpasang-pasangan. Karena yang berpasangan-pasangan itu baik sakit atau sehat, laki, perempuan, hitam dan putih, semua itu ya dicintai Allah. Kenapa dicintai Allah? Bila tak dicintai Allah, maka mana mungkin Allah menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin, semua penilaian tergantung manusianya. Siapa yang jadi penguasa di dalam hati kita? Allah kah atau diri kita? Ketika kita sakit, maka bersabarlah dan berobatlah di dalamnya. Jangan menggerutu, maknanya sakit inilah hidangan atau vitamin dari Tuhannya. Rasa kasih sayang Tuhannya agar manusia selalu ingat kepada Tuhannya. Agar manusia ingat selalu kepada kekuasaan Tuhannya. Akan tetapi kita selama ini ketika
kita diberi kesehatan oleh Allah, kita tak pernah bersyukur. Maknanya kita yang merasa jadi penguasa dan pencipta di dalamnya, di dalam kesehatan kita. Seolah-olah kitalah yang sehat, hidup manusianya lah yang sehat. Maka dari itu semua penilaian tergantung hati manusianya. Bila di hati manusianya yang merasa berkuasa masih manusianya, ya sehat dan sakit sama-sama jatuh di dalam anar. Sehatnya di dalam neraka, sakitnya pun di dalam neraka. Kenapa sehatnya di dalam neraka? Ia bangga dengan kesehatannya. Ia merasa dirinya sudah menjaga kesehatan badannya. Dikira Allah bukan penjaga ciptaan-ciptaannya. Kita merasa menjadi penjaga badan-badan kita sendiri. Itulah yang dimaksud anar. Sakit dan sehatnya pun masuk di dalam jahanam. Yakni diakui sebagai milik manusianya. Akan tetapi bagi hamba-hamba Allah yang beriman, maka sehat dan sakitnya hatinya selalu berpulang kepada iman, kepada ketetapan Allah. Hatinya selalu rela, hatinya selalu ridho dengan apapun ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada diri manusianya. Inilah yang dimaksud para utusan Allah. Inilah yang dimaksud para khalifatullah. Hati yang selalu bersandar total jenderal kepada Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Jadi jawabannya, Allah tidak terkena sakit. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Esa, Allah Maha menghidupi seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi ada sehat, ada sakit, ada baik, ada buruk, ada taat, ada maksiat, ada laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, ada min, ada plus, ada tinggi, ada rendah, ada mulia, ada yang terhina. Semua itu hanyalah peran uripe Allah. Ibarat sang wayang diperankan sang dalang. Jadi semua peran-peran itu punya nama-nama sendiri-sendiri karena diperankan oleh sang dalang. Karena diperankan oleh uripe Allah. Bila suatu saat tidak diperankan lagi diri manusia kita, maka hancur lebur pula nama-nama peran itu bagi manusianya. Bila manusia sudah roji'un kepada Tuhannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga jawaban ini bisa kita terima, bisa kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah gemakan salawat dalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
bagi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang saat ini tengah diberi cobaan sakit oleh Allah. Semoga segera diangkat penyakitnya, semoga segera disembuhkan, dan semoga segera disehatkan kembali. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang sekarang ini merasa sehat, maka tingkatkanlah, hadapkanlah wajahmu kepada Tuhan yang telah memberikan kesehatan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.